Ia datang dengan pakaian lusuh, sandal jepit, dan wajah lelah. Ketika ia masuk ke showroom mobil mewah, semua orang menatapnya dengan tatapan sinis, beberapa bahkan tertawa diam-diam. Ia hanya ingin melihat-lihat, tapi malah diusir dengan kata-kata merendahkan. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Keesokan harinya, dia kembali, tapi dengan penampilan yang membuat semua orang membeku. Kali ini, dia tidak datang untuk melihat-lihat apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa sebenarnya pria sederhana itu. Panas siang itu terasa menyengat. Matahari seperti digantung rendah di atas kepala, membuat aspal jalanan memantulkan hawa panas seperti bara. Di tengah hiruk-pikuk kota, tampak seorang lelaki paruh baya berjalan perlahan menyusuri trotoar. Usianya mungkin sekitar 55 tahun. Rambutnya sudah banyak yang memutih, wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya masih menyimpan semangat yang kuat. Tubuhnya dibungkus kemeja lusuh yang warnanya sudah pudar dan berlubang kecil di bagian lengan. Celana jeans yang dikenakannya tampak belel dan kusam, dengan ujung bawah yang mulai terurai. Kakinya hanya beralaskan sandal jepit yang tampak usang dan hampir putus di bagian jepitannya. Tapi ada satu hal yang tidak cocok dari penampilannya, langkahnya. Ia berjalan dengan tegap, kepala tegak, dan pandangan lurus ke depan. Bukan seperti orang yang tersesat, tapi seperti orang yang tahu persis kemana dia akan pergi. Tujuannya siang itu adalah sebuah showroom mobil mewah di kawasan elit Jakarta. Tempat itu dipenuhi mobil-mobil mahal yang sering hanya bisa dilihat di televisi atau iklan internet. Ferrari merah menyala, Lamborghini kuning mencolok, sampai Rolls-Royce yang tampak seperti istana berjalan. Di depan showroom, seorang satpam duduk bersandar di pos jaga sambil bermain ponsel. Saat pintu kaca showroom terbuka dan lonceng kecil di atasnya berbunyi, satpam itu mendongak dan memandang pria tua yang masuk. Matanya langsung mengerut. "Pak, ini showroom mobil mahal," katanya sambil berdiri. Suaranya terdengar agak ketus. "Kalau cuma mau ngadem, bisa di tempat lain, ya." Lelaki itu tersenyum tipis, tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melangkah masuk, melewati barisan mobil mewah yang berkilau seperti baru keluar dari surga. Ruangan showroom itu dingin, lantai marmernya licin, dan aroma pewangi ruangan mahal langsung menusuk hidung. Seorang sales wanita dengan penampilan rapi, makeup tebal, dan sepatu hak tinggi menghampirinya. Ia berjalan cepat, tampaknya ingin segera mengamankan situasi. Dengan senyum yang tidak benar-benar ramah, ia menyapa, "Selamat siang, Pak. Bisa saya bantu? Saya ingin lihat-lihat. Barangkali ada yang cocok buat saya beli," jawab pria itu tenang, suaranya dalam dan lembut. Mata sales wanita itu menatapnya dari atas ke bawah. Ia tak bisa menyembunyikan kerutan di kening dan bibir yang mencibir sedikit. Pakaian lusuh, sandal jepit, bau badan yang samar terasa. Apa mungkin orang seperti ini bisa membeli mobil seharga miliaran? "Pak," katanya dengan nada lebih pelan tapi terdengar sinis. "Kalau Bapak cuma mau lihat-lihat, showroom kami bukan tempat wisata." "Ya, maaf." Pria itu tetap tersenyum. Ia tak tersinggung sedikit pun. Ia menatap mobil sport merah menyala yang dipajang di tengah ruangan. "Mobil impian banyak orang. Saya suka yang ini," katanya sambil menunjuk. Sales wanita itu tertawa kecil, tak bisa menahan diri. "Pak, mobil ini aja DP-nya bisa buat beli rumah." "Loh," ucapnya sambil menahan tawa. "Daripada buang waktu, lebih baik Bapak ke tempat lain saja." "Ya." Pria itu menoleh padanya. Tatapannya tidak marah, tidak juga sedih. Tapi ada sesuatu dalam mata itu yang dalam, seolah menyimpan cerita panjang. "Saya hanya ingin tahu bagaimana orang memperlakukan orang lain yang tidak tampak seperti orang kaya," ujarnya pelan. Ia kemudian berjalan pelan ke arah pintu keluar. Suara langkahnya pelan, tapi gemas sikapnya menggantung di ruangan seperti bayangan tak terlihat. Satpam yang berdiri di pintu mengangkat bahu dan menggeleng. "Dasar pemimpi," gumamnya sambil menyeringai. Pria itu menoleh sejenak, menatap satpam itu, dan lagi-lagi tersenyum. Bukan senyum marah, bukan juga senyum malu, tapi semacam senyum yang tahu waktunya akan datang. Dan mereka belum tahu bahwa apa yang akan terjadi besok akan mengubah hidup mereka. Sales wanita itu tetap berdiri dengan tangan terlipat di dada, memandang pria itu yang semakin menjauh. Ia masih saja tersenyum meremehkan, merasa telah mengusir satu lagi pengganggu dari tempat kerjanya yang megah.
Bagi dia, showroom ini hanya layak untuk orang-orang yang berpenampilan wah, berjam tangan mahal, dan datang dengan mobil sendiri, bukan orang tua berpakaian lusuh dan bersandal jepit. Sesaat sebelum pria itu membuka pintu keluar, ia sempat berhenti sejenak. Ia menoleh kembali ke dalam ruangan, mengamati semua mobil yang berkilau dengan sinar lampu. Lalu ia memandang para karyawan showroom yang sibuk berbincang dan tertawa-tawa kecil sambil melirik ke arahnya. Di wajah mereka, tidak ada empati, hanya penilaian berdasarkan penampilan semata. Dengan tenang, pria itu berkata pelan namun jelas, "Terima kasih. Hari ini saya banyak belajar." Kemudian, tanpa suara keras, ia mendorong pintu kaca dan melangkah keluar, kembali menantang panasnya siang yang membakar. Sesaat setelah pintu tertutup, suara cekikikan terdengar dari sudut ruangan. Para karyawan mulai bergosip sambil tertawa-tawa. "Ngaku-ngaku mau beli Ferrari? Hahaha, bajunya aja lebih murah dari wiper mobil itu," kata salah satu pria muda yang bertugas di bagian administrasi. Manajer showroom, seorang pria tambun berjas necis, keluar dari ruangannya setelah mendengar kegaduhan kecil itu. "Kenapa ribut-ribut?" Sales wanita itu menjawab dengan tawa kecil. "Barusan ada pengemis masuk, Pak. Ngaku-ngaku mau beli mobil. Katanya sih, suka yang merah." Saya tahan ketawa sekuat tenaga. Manajer itu pun ikut tertawa keras. "Wah, kalau dia balik ke sini dan beneran beli, saya cium ban mobil itu." Hari itu pun berlalu. Tidak ada yang menganggap peristiwa itu penting. Tidak ada yang merasa perlu menyesal. Mereka pikir itu hanyalah satu dari sekian banyak orang yang datang hanya untuk cuci mata, lalu pergi dengan tangan kosong dan mimpi yang terlalu tinggi. Namun mereka tidak tahu bahwa hidup bisa berputar lebih cepat dari roda mobil paling mahal sekalipun. Keesokan harinya, langit masih mendung saat showroom mulai membuka pintu. Para karyawan baru saja bersiap menyambut hari, membersihkan kaca-kaca mobil, menyalakan lampu pamer, dan merapikan brosur harga. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Namun bukan suara mesin biasa, ini suara berat dan dalam, khas mobil kelas atas. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu showroom. Semua mata langsung tertuju ke sana. Sebuah Rolls-Royce Phantom hitam mengilap berhenti perlahan. Pintu belakang terbuka secara otomatis, dan dari dalam, turunlah seorang pria berpakaian jas hitam elegan, rambut disisir rapi, jam tangan mengilap di pergelangan tangan kirinya. Langkah kakinya mantap. Sepatu kulitnya memantulkan cahaya marmer lantai. Wajahnya tenang, tatapannya tajam. Tapi yang membuat semua orang di ruangan membeku adalah sosok wajahnya. Itu, dia, pria tua berpakaian lusuh kemarin. Tapi hari ini, dia seperti orang yang benar-benar berbeda. Satpam yang kemarin menyuruhnya pergi, hanya bisa berdiri kaku seperti patung. Sales wanita yang menertawakannya langsung merasa jantungnya turun ke perut. Tangan dan bibirnya gemetar. Ia memandangi pria itu dengan mata membesar, seperti melihat hantu yang kembali untuk menagih karma. Tak ada satupun suara terdengar. Semua terdiam. Dan di tengah-tengah keheningan itu, pria itu membuka mulutnya perlahan dan berkata dengan tenang, "Apa showroom ini masih menjual mobil sport merah yang saya suka kemarin?" Satu persatu orang di showroom menahan napas. Tidak ada yang menyangka, pria tua yang kemarin mereka remehkan bisa kembali, dalam penampilan yang jauh berbeda. Kini ia terlihat seperti seorang direktur atau konglomerat. Setelan jas hitam yang dikenakannya jatuh sempurna di tubuhnya. Kemeja putih bersih dengan dasi abu-abu membuat penampilannya tampak berwibawa. Jam tangannya jelas bukan jam biasa, berkilau, mewah, dan pasti sangat mahal. Namun yang paling mencolok bukanlah pakaiannya, melainkan aura tenangnya. Ia berjalan pelan, tanpa tergesa-gesa. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai showroom yang mengilap. Ia tidak menoleh ke kanan atau kiri. Ia langsung menuju ke arah mobil sport merah yang kemarin ia sukai. Satpam yang kemarin sempat menyuruhnya pergi kini berdiri kaku, mematung seperti patung lilin. Mukanya pucat, bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa bergerak. Sales wanita yang kemarin mempermalukannya hanya bisa menunduk dan mencoba sembunyi di balik rak brosur. Tangannya gemetar. Mukanya merah karena malu, bukan karena pria itu marah, tapi karena ia sadar telah menilai orang hanya dari penampilan. Saat pria itu sampai di dekat mobil sport merah, ia menyentuh bodinya perlahan, seolah mengenali kembali.
Kemudian, tanpa melihat siapapun, ia berkata pelan tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Kemarin saya datang ke sini dan mengatakan saya suka mobil ini. Tapi yang saya terima bukan pelayanan. Yang saya terima adalah penghinaan. Beberapa sales mulai saling pandang. Mereka tahu ini bukan saatnya bermain aman. Seorang supervisor muda berusaha menghampiri dengan senyum dibuat-buat, tapi pria itu mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan repot-repot. Saya masih hafal wajah-wajah yang menertawakan saya kemarin, katanya tegas. Saya tidak butuh senyum palsu. Saya hanya ingin bicara dengan satu orang, yang sempat berkata, kalau saya benar-benar beli mobil ini, dia akan mencium bannya. Suasana makin sunyi. Manajer showroom yang kemarin berkata demikian kini muncul dari balik pintu ruangannya. Wajahnya tegang. Matanya mencoba tersenyum tapi tubuhnya terlihat gelisah. Ia melangkah pelan ke depan, menunduk sedikit. Pak, maaf atas perlakuan kami kemarin. Kami benar-benar tidak tahu siapa Bapak sebenarnya. Pria itu menghela napas perlahan, lalu menatap manajer itu dalam-dalam. Itu masalahnya. Kalian tidak pernah berusaha mengenal. Kalian hanya menilai. Kalian mengira hanya orang yang berpakaian rapi dan wangi yang pantas dihormati. Padahal kadang, orang yang paling bersih hatinya justru memakai pakaian paling sederhana. Kalau saya memang orang susah, apakah saya layak diperlakukan seperti kemarin? Lanjutnya, suara mulai meninggi. Kalau saya benar-benar datang hanya untuk melihat-lihat, apakah itu alasan untuk kalian mengolok-olok dan mengusir saya? Sales wanita itu menunduk lebih dalam, nyaris tak berani bernapas. Satpam menatap lantai, tangannya saling mencengkeram di depan dada. Tidak ada yang membela diri, karena di dalam hati mereka tahu pria itu benar. Kemudian, pria itu merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu nama berlapis emas. Ia meletakkannya di atas kap mobil sport merah itu. Nama saya Insinyur Gunawan Mahendra. Saya pemilik Mahendra Group. Kami punya 12 anak perusahaan, termasuk ekspor tambang dan pengembangan properti. Seisi showroom terdiam. Nama itu bukan nama sembarangan. Nama Gunawan Mahendra dikenal luas di dunia bisnis. Seseorang bahkan sempat berbisik, Itu yang punya proyek perumahan elit di Sentul, kan? Gunawan tersenyum tipis. Hari ini, saya datang bukan untuk membalas. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Bahwa kalian harus belajar menghormati siapapun yang datang ke tempat ini. Entah dia memakai jas mahal atau hanya sandal jepit. Karena kita tak pernah tahu siapa yang sedang kita hadapi. Ruangan itu masih sunyi. Bahkan suara napas pun seolah tertahan. Semua orang memandangi pria bernama Gunawan Mahendra itu, yang kini berdiri tegak di depan mobil sport merah impiannya. Tak satu pun berani menyela. Karena mereka tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pelajaran berharga. Gunawan memandangi sekeliling showroom, lalu berkata dengan nada tenang. Saya datang bukan untuk membuat kalian malu, tapi untuk menyadarkan bahwa manusia tidak bisa diukur hanya dari baju yang dia pakai atau sepatu apa yang ada di kakinya. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah sales wanita yang kemarin menertawakannya. Matanya tidak menyimpan dendam, hanya kejujuran. Kemarin saya masuk ke sini dengan pakaian seadanya. Saya ingin tahu, apakah saya akan diperlakukan dengan hormat walau tampak sederhana. Jawabannya sudah saya temukan. Sales wanita itu hampir menangis. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Gunawan lalu melanjutkan, tapi hari ini saya datang bukan hanya untuk bicara. Saya datang untuk beli mobil ini. Terdengar suara terkejut dari beberapa karyawan. Mata mereka membelalak. Beberapa bahkan tanpa sadar berbisik satu sama lain. Tapi Gunawan belum selesai. Bukan satu mobil, katanya. Saya mau beli 2. Ia lalu mengangkat tangan dan memanggil sopirnya dari luar. Sang sopir masuk membawa 2 buah tas kulit mewah berwarna hitam. Ia meletakkannya di atas meja kasir showroom. Gunawan membuka salah satunya, memperlihatkan isinya yang penuh dengan tumpukan uang tunai rapi. 100 ribuan. Murni. Baru. Saya ingin bayar tunai. Tanpa cicilan, tanpa kartu kredit, tanpa DP. Langsung lunas hari ini juga. Para karyawan hanya bisa ternganga.
Sang manajer langsung tersadar dan mendekat dengan cepat. Tentu, Pak, tentu. Kami akan siapkan proses pembeliannya sekarang juga. Gunawan hanya mengangguk. Tapi saya ada satu syarat. Semua mata tertuju padanya. Manajer itu langsung tegang. Apa syaratnya, Pak? Gunawan menatapnya dalam. Saya ingin 2 mobil ini dikirim ke 2 tempat berbeda. Bukan ke rumah saya. Manajer itu tampak bingung. Kemana, Pak? Gunawan lalu menyerahkan 2 lembar kertas yang sudah dilipat rapi. Satu ke panti asuhan di Ciputat. Satu lagi ke panti yatim di Bekasi. Mobil ini bukan untuk saya. Saya sudah punya cukup banyak mobil. Saya ingin 2 anak muda dari 2 tempat itu punya masa depan yang lebih cerah. Mobil ini akan jadi awal usaha mereka. Jadi alat perjuangan mereka. Seketika suasana berubah. Dari kekakuan menjadi haru. Seorang staf pria yang dari tadi hanya diam mulai menunduk. Sales wanita itu mulai menangis. Tak bisa menahan rasa bersalah yang begitu dalam. Seorang karyawan berbisik, dia bukan hanya kaya, tapi berhati besar. Gunawan tersenyum kecil. Saya tahu kalian tak akan percaya kalau saya datang dengan pakaian compang-camping kemarin. Tapi percayalah, banyak orang di luar sana yang terlihat biasa saja, namun menyimpan cerita luar biasa. Ia melangkah ke arah pintu keluar, meninggalkan 2 mobil yang kini resmi dibelinya. Namun sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sebentar ke arah semua orang yang berdiri membisu. Semoga ini jadi pelajaran. Jangan pernah menilai orang dari tampilan luarnya. Karena kadang, seseorang yang kita hina hari ini, bisa jadi orang yang menyelamatkan hidup kita besok. Pintu kaca tertutup pelan. Dan suara mesin Rolls-Royce kembali terdengar saat Gunawan masuk ke mobilnya dan pergi. Di dalam showroom, semua orang masih terdiam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi gosip. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan pelajaran hidup yang akan mereka ingat selamanya. Hari itu, suasana showroom berubah total. Bukan lagi tempat pamer kemewahan, tapi menjadi ruang penuh keheningan dan perenungan. Para karyawan yang sebelumnya terbiasa menyambut tamu dengan senyum palsu kini hanya duduk diam, tak mampu berkata apa-apa. Semua masih teringat jelas bagaimana Gunawan Mahendra masuk 2 hari berturut-turut, pertama dengan pakaian lusuh dan ditertawakan, lalu kembali dengan kemewahan dan kebaikan yang mengguncang hati mereka semua. Sales wanita yang kemarin menghina Gunawan kini duduk di ruang istirahat sambil menyeka air matanya. Ia tak bisa berhenti mengingat tatapan tenang pria itu. Tatapan yang tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tapi justru membungkusnya dengan pelajaran. Hatinya remuk. Bukan karena ia dimarahi, tapi karena ia merasa sangat kecil di hadapan orang yang justru menunjukkan kebesaran. Dia, orang paling sabar yang pernah aku temui, bisiknya pada rekan kerja di sebelahnya. Sementara itu, sang manajer, yang kemarin bersumpah akan mencium ban mobil jika Gunawan benar-benar membeli, berdiri terpaku di dekat meja kasir. Ia menatap 2 mobil mewah yang kini akan dikirim ke panti asuhan dan panti yatim. Mobil yang dulunya ia anggap hanya bisa dibeli oleh orang berdasi kini justru diberikan oleh seseorang yang datang dengan sandal jepit dan senyuman. Dengan suara lirih, ia berkata kepada dirinya sendiri, ternyata orang besar tidak selalu datang dengan jas dan dasi. Kadang mereka datang dengan pakaian sederhana, tapi hati yang megah. Semua orang di ruangan itu sepakat, mereka salah. Salah menilai, salah bersikap, dan yang paling dalam, salah dalam memahami makna hormat dan kemanusiaan. Beberapa hari setelah kejadian itu, salah satu pengunjung showroom yang kebetulan menyaksikan peristiwa luar biasa itu mengunggah cerita dan rekaman videonya ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu langsung menyebar cepat kemana-mana. Komentar demi komentar berdatangan. Salut! Ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah rendahkan orang yang penampilannya sederhana. Kebaikan dan kesabaran Pak Gunawan bikin saya nangis. Tak butuh waktu lama, video itu jadi viral. Banyak orang membagikannya ulang, mengajak sesama untuk lebih bijak dalam bersikap, terutama pada orang-orang yang tidak tampak berkelas di mata dunia. Sejumlah media bahkan mengangkat kisah ini sebagai artikel inspiratif. Pria tua ditertawakan karena pakaian lusuh, balik besoknya beli 2 mobil mewah untuk panti asuhan. Judul-judul seperti itu bermunculan, mengiringi wajah Pak Gunawan sebagai simbol dari rendah hati dan kemuliaan sejati.
Gunawan sendiri tidak terlalu peduli dengan viralnya cerita itu. Ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa, tenang, sederhana, dan penuh syukur. Ia percaya, kemuliaan tidak harus selalu diumumkan. Tapi kalau sebuah kisah bisa mengubah cara orang memandang sesama, maka biarlah kisah itu berjalan sendiri. Dua anak panti asuhan yang menerima mobil itu menangis haru. Bukan hanya karena mereka diberi kendaraan mahal, tapi karena mereka merasa dianggap, dihargai, dan dipercayai untuk memulai hidup yang lebih baik. Mereka bersumpah untuk menggunakan mobil itu bukan untuk pamer, tapi untuk bekerja, membuka jasa antar jemput, dan memulai usaha kecil. Gunawan hanya tersenyum saat mendengar kabar itu. Itu tujuanku, ucapnya dalam hati. Bukan untuk membuat orang kagum, tapi agar hidup yang sederhana bisa jadi luar biasa. Dan kisah itu menjadi legenda kecil di tengah kota. Showroom itu tak lagi sama. Mereka mulai memperlakukan semua tamu, siapapun mereka, dengan hormat dan tulus. Setiap karyawan mengingat satu hal penting, penampilan bisa menipu, tapi sikap akan selalu jujur. Di balik kejadian itu, ada pesan sederhana yang tertinggal dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Jangan pernah menilai orang dari baju yang ia pakai, karena di balik pakaian paling lusuh pun, bisa tersembunyi hati paling mulia. Dan jika kamu hari ini merasa diremehkan, direduksi hanya karena penampilan atau kondisi, jangan marah. Mungkin esok, giliran dunia yang akan belajar siapa kamu sebenarnya.